Cuma saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi. Petanda bahwa sekarang kok Alvin Lim matanya lebih terbuka, tahu yang mana kesedihan sesungguhnya, tangisan yang memang dari hati, sama tangisan yang kesedih banget. Minggu depan dampingin Agus ke Singapura. Punya nanya, ini terlambat ini gitu. Coba waktu disiram dalam kurun waktu 1-2 minggu ke Singapura, ke sini. Pasti ini bisa melihat lagi. Kok udah 4 bulan baru ke sini? Oi, Mas Agus. Prinsipnya Agusnya orang baik. Kita wait and see. Oh, oke. Oke, kita wait and see gitu. Kan Mas Agus wait aja dia, nggak ada C-nya. Gimana sih? Hey, pengacara lupa ya sebelahnya. Agus, kita wait and see, Agus wait and wait. Jarang, tapi saya tetap sayang Agus. Karena memang dari awal saya yang selalu ada, tapi tetap selalu ada sampai kapanpun. Bapak, dari awal tuh yang selalu ada sama Agus. Selalu ada maunya. Lelelelele. Uangnya Agus, kalau di rumah Wawa itu hilang mulu kabarnya guys. Bukan hakim ikut senyum-senyum. Ini penonton drama Korea nih guys. Hajanan dan Maria. Itu nggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak kan. Semua maling punya keluarga, tapi tidak semua maling punya ratusan triliun. Nah, itu dia. Dengan nominal 128.000, dia di penjara tuh hampir 2 tahun yang sama hukumannya dengan orang yang 7 miliar. Walaupun jarang, tapi saya tetap sayang Agus. Agus mau cabut laporan polisi kalau Novi minta maaf ke dirinya langsung. Anjay, maling besi itu hukumannya sama dengan Harvey Mois. Anjay lah, mantap. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, gimana kabarnya sobat-sobat Let's Go? Masih kembali kita ngomongin dan menganalisa kasus viral ya. 2 kasus viral saat ini. Yang pertama memang Agus dan Wawa, apalagi dong. Nah, yang kedua memang Harvey Mois ya. Nah, kalau teman-teman yang bilang bosen bang, kasus Agus mulu bang. Lu kira gua nggak enek? Cuman sekarang ini masih top 2-nya kasus itu dia, 2 itu. Top 2-nya. Jadi kenapa Let's Go gabungin jadi satu? Karena kalau Let's Go buat kasus Harvey Mois aja, kalian pada nggak nonton, kalian setan. Berdebah kalian. Kalian bosan-bosan Agus, kalian nonton juga kan? Jadi makanya Let's Go harus masukkan kasus Harvey Mois ini ke dalam kasus Agus gitu. Supaya kalian selain melihat Mas Agus yang bikin asam lambung gitu dan darah tinggi gitu, kalian juga bisa melihat perkembangan kasus dari Harvey Mois gitu, mega korupsi gitu. Itu Let's Go kemarin buat Harvey Mois juga kagak ada yang nonton kan. Nah, jadi pinter juga Let's Go nih. 2 viral ini kita jadiin satu, sementara menunggu kasus viral lainnya. Semoga sih nggak ada kasus viral tentang pembun-bunan atau apa, kasihan juga sih. Oke, yang pertama kita akan membahas hal Mas Agus lagi ya, yang kabarnya dia tuh mau cabut laporan. Seperti ko Alvin Lim ya, dia kan nyambut laporannya Novi tuh. Dia mau cabut laporan asalkan Novi meminta maaf kepada Mas Agus secara langsung. Anjay, nggak sekalian minta disembah Gus. Apa minta dipuja-puja gitu. Giliran sekarang Novi udah mau fight back, udah mau melawan balik satu persatu, kubunya Agus tuh cabut-cabutin laporan. Nah, ini kayak main-mainin perasaan doang ini coy. Jadi kita bahas yang pertama dari ko Alvin Lim ya. Alasan dia mencabut laporannya ke Novi, dan juga apa yang akan dia lakukan dengan kasusnya Agus Salim ini gitu. Diskusi merasa dia kayaknya udah mulai bosen dengan Agus Salim ini ya. Dia kayaknya ingin mundur dari kuasanya Agus Salim nih. Kalian lihat deh. Cuma saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi. Dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya. Ya udah, kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Nah, jadi pertama ko Alvin Lim bilang dia tuh kasihan sama Novi. Gitu, lihat Novi. Karena dia tuh Novi sampai depresi, stres, nangis. Jadi karena kasihan banget, dia tuh mencabut laporan itu. Apakah ini pertanda bahwa sekarang ko Alvin Lim matanya lebih terbuka, tahu yang mana kesedihan sesungguhnya, tangisan yang memang dari hati, sama tangisan yang kesedih banget. Sedih-sedih banget. Nah, yang seperti drama gitu. Nah, jadi kan kita bisa melihat memang lama-kelamaan orang tulus, orang baik bisa tersentuh, bisa merasakan juga yang mana memang nangis karena depresi sama nangis karena sensasi gitu. Terus gue bilang lama-lama gak ketemu Agus, normal juga nih kalau Alvin. Kalau kuasa yang diberikan oleh Agus, semua tidak ada yang berubah. Laporan kepolisian tetap jalan, gugatan tetap jalan. Itu kan memang saya dikasih kuasa untuk itu. Dan saya harus profesional. Selama kuasa saya belum dicabut sama Agus,
saya akan dampingi dia sampai akhir. Tapi kalau suatu saat Agus cabut kuasa hukum saya, ya saya mau apa? Bahkan kalau di Indonesia masih, saya rencana mau kirim anak buah saya minggu depan dampingin Agus ke Singapura untuk periksa mata di Mount Elizabeth. Jadi Ko Alvin Lim bilang sampai saat ini untuk masalah Agus sama Novi dia masih jadi kuasa hukumnya ya. Terus kalau suatu saat nanti Mas Agus mencabut kuasa hukumnya dari Ko Alvin Lim ya, dia mau apa? Tapi di sini Let's Go bisa menangkap maksudnya Ko Alvin Lim ya. Apakah benar nih tangkapan Let's Go gitu? Sepertinya Ko Alvin Lim ini capek juga. Terlihat ya, itu menurut Let's Go aja nih gitu. Kayaknya Ko Alvin Lim juga, aduh, kayaknya udah terlanjur megang Agus jadi kuasa hukum nih. Apa dia berharap kuasa hukumnya dicabut oleh Agus gitu supaya dia nggak capek-capek ngurusin Mas Agus gitu. Ini pertanyaan Let's Go ya gitu, karena berasa gitu loh. Tadinya dia excited banget, sekarang lama-lama sadar juga, anjir ngapain gua banyak musuh nih cuma gara-gara Agus doang gitu. Yang pakai duitnya juga Agus juga. Semua tim-timnya Ko Alvin Lim ngurusin Agus. Nah, bayangin nggak, Ko Alvin Lim itu kan punya LQ firm ya. Itu berapa banyak klien-klien yang harusnya bayar Ko Alvin Lim. Nah, jadi kekurangan tenaga gara-gara Ko Alvin Lim dan juga stafnya sibuk ngurusin kasus Mas Agus. Nah, kan pasti lama-lama mikir juga, boncos juga nih. Ko Alvin Lim juga nyuruh anak buahnya dampingin Agus sama istrinya, bukan bapaknya. Hei Agus, bapak tidak jadi ikut loh gitu. Sama istrinya ke Singapura, ke Mount Elizabeth. Wah anjay, Mount Elizabeth itu memang nomor 1 di Singapura guys. Untuk periksa mata ya, periksa-periksa doang gitu. Kayaknya periksa-periksa doang ini menurut Let's Go ini cuma formalitas aja gitu loh. Karena di sini pun juga diperiksa mungkin udah tahu kasusnya seperti apa ya. Ditanya, wah ini kenapa baru sekarang diperiksa gitu. Kemarin sibuk ke Polres. Oh seperti itu ya di pertanyaan Let's Go ya kan, nanti dokternya nanya ini terlambat ini gitu, coba waktu disiram dalam kurun waktu 1-2 minggu ke Singapura ke sini pasti ini bisa melihat lagi gitu. Kok udah 4 bulan baru ke sini. 4 bulan kan katanya kan kabarnya 4 bulan kalau nggak salah, 3 bulan atau 4 bulan gitu. 4 bulan setelah kasus kok baru ke sini. Jadi terlihat dari Ko Alvin Lim menurut Let's Go dia capek ya. Nah ini kan Ko Alvin Lim sepertinya mengerti ya kasusnya Novi ya, dimana nolongin orang itu kan capek nggak Ko Alvin Lim? Nolongin orang capek, apalagi nolongin orang yang ngeyel, capeknya kan nambah. Itulah perasaan Novi. Novi nolongin orang yang nggak ngeyel aja itu capek. Setiap konten dia nolongin orang capek, apalagi nolongin orang ngeyel, capeknya 2 kali. Nah sekarang banyak banget yang awalnya nolongin Agus capek kan, padahal nolongin Agus doang nih. Belum nolongin yang lain gitu loh. Makanya Let's Go salutnya sama Teh Novi itu, nolongin orang dia masih lanjut gitu loh. Padahal nolongin orang tuh capek luar biasa guys. Kemudian tahun 2025 ini Agus ikut pesta ya. Pesta di rumah Farhad Abbas. Kita lihat aja. Oi, Mas Agus. Sama Teh Elmi ya. Wah, Teh Elmi emang cakep sih. Tapi sendirian aja nih. Oh, ini tamu-tamunya di sini. Oh, Mas Agus. Oh, pisah tempat duduknya ya. Kok nggak gabung Mas Agus sama tamu-tamunya Bang Farhad ini ya? Loh. Dia nggak diajak bagaimana nih? Bang, tadi kan abang pribadi bilang ada batasan dari Agus sendiri gitu kan. Nah, untuk mencabut laporan dari Agus ke Novi, ada batasnya nggak Bang? Maksudnya Novi kalau udah begini baru saya akan suruh Agus cabut atau seperti apa Bang? Pada prinsipnya Agus ini orang baik ya, dan Republik ini mengatur tentang perdamaian, mediasi ya. Mewakili Agus tidak mungkin untuk memaafkan ya, tidak mungkin, bahkan itu terlalu terbuka, sederhana ya. Cuma memaafkan itu apakah kemudian mengembalikan semua hak? Oh berarti tunggu Novi minta maaf baru cabut. Kita wait and see. Oh, Oke, kita wait and see gitu kan. Mas Agus wait aja, dia nggak ada sih-nya. Gimana sih? Hey, pengacara lupa ya sebelahnya. Agus, kita wait and see, Agus wait and wait. Jadi di sini bilang ada nggak batasan. Jadi Teh Novi itu Agus ini pada prinsipnya orang baik ya. Waduh. Tapi ada komen di sini kalau Agus orang baik nggak mungkin disiram air keras Pak. Loh.
Ya pada prinsipnya Aji juga orang baik ya gitu. Mungkin sakit hati karena omongan Agus. Sama, Agus pada prinsipnya orang baik, tapi sakit hati karena duitnya diambil Novi gitu. Pada prinsipnya semua orang adalah orang baik gitu. Terus gue kira tadinya dia mau bilang pada prinsipnya Agus nih orang stres gitu. Orang stres dengan kasus ini gitu loh, anjay. Tapi di sini kaget juga sih Let's Go ya, apa dunia sudah kebalik gitu. Agus minta Teh Novi itu yang minta maaf ke Agus gitu. Kalau kayak gini kan, apakah Agus mau minta maaf ke Aji juga? Kan Agus juga menyadari ya, gara-gara omongannya Agus, Aji menyiram gitu. Apakah Agus mau minta maaf ke Aji? Nah, sebagai contoh, Mas Agus kan harus mencontohkan. Mungkin Teh Novi orang awam juga dia, kan sama kayak Mas Agus. Teh Novi itu nggak paham dia. Agus kan sering ngomong itu ya, Agus nih nggak paham uangnya ini, itu gitu. Mungkin Teh Novi juga nggak paham cara minta maaf. Coba Mas Agus contohkan, Mas Agus ketemu Aji, minta maaf lah sama Aji gitu loh. Karena dulu sempat ngata-ngatain dia gitu. Mungkin setelah Mas Agus memberikan contoh, Teh Novi minta maaf ke Mas Agus, kan bisa juga gitu loh. Apa seperti itu ya? Nih, Lisu nanya aja dan saran aja gitu. Donatur-donatur yang masih tetap redo memberikan kepada Agus. Jadi masih ada donatur ya Bang? Masih ada. Masih dong. ada Oke. beberapa donatur yang memberikan sumbangan kepada Agus secara ikhlas ya, dan tidak mengungkit kembali. Agus tadi kan untuk mata Gus, kalau untuk kulit-kulit yang kebakar seperti apa Gus? Nah, kalau untuk kulit masih rutin sih kita. Kalau kulit nggak sih, nggak BPJS, masih cash. Pada prinsipnya agenda-agenda pengobatan Agus tetap akan berjalan tanpa yayasan. Jadi pengobatan Agus kabarnya masih akan berjalan tanpa yayasan. Ini dari sini juga aku nggak ngerti ya, kenapa yayasan nggak ngasih duit ke Agus ya gitu kalau mau berobat. Yang pertama, apakah memang Agus nggak berobat, atau Agus nih berobat tapi gengsi aja, nggak minta ke yayasan gitu, nggak pernah mau ngechat yayasan, nggak pernah mau bersurat ke yayasan gitu. Sedangkan prosedur yayasan, kalau Agus ngechat baru kasih duit ya, kalau Agus nggak ngechat, karena kita mana tahu Agus kapan berobat. Ya kan seperti itu ya, dan pertanyaan kita ya. Kalau Agus berobat tapi dia nggak ngechat yayasan gitu, terus tiba-tiba di media bilang yayasan nggak bayarin duit pengobatan saya gitu. Yayasan, anjir kapan lu berobat? Lu nggak kabarin gitu. Kalau lu ngabarin mungkin gue bayarin nih gitu. Mungkin bingung juga ya, karena mereka seperti anak gadis dan anak perawan gitu. Kalau ngambek-ngambek nggak mau saling chatan gitu, anjay. Nah, kalau masalah Wawa gimana? Nah, kabarnya sih Agus dan Wawa sudah tidak bersama lagi. Walaupun jarang, tapi saya tetap sayang Agus. Karena memang dari awal saya yang selalu ada, tapi tetap selalu ada sampai kapanpun. Ya Gus? Walaupun jauh, tapi tetap dekat di hati. Saya tetap sayang Agus, walaupun Agus meninggalkan saya ke apartemen, saya nggak diajak. Karena dia bilang ya, bahwa ini dari kata-katanya, ini yang Let's Go tangkap nih ya, dari outsider ya. Bahwa bilang, karena saya yang dari awal sama-sama Agus. Saya yang dari awal tetap selalu ada sama Agus. Ini kan seperti menegaskan, Gus, jangan lupa Wawa dong. Wawa dari awal tuh yang selalu ada sama Agus. Selalu ada maunya. Ya maunya selalu deket Agus gitu kan gitu. Wawa dan Agus sekarang udah nggak terlalu deket banget ya, kita lihat ya gitu. Ini membuat Let's Go curiga ya. Apakah Wawa ini dan Agus sekarang hubungannya agak renggang secara diam-diam? Karena kalian tahu kan Agus sekarang tinggal di apartemen ya. Nah, uangnya Agus kalau di rumah Wawa itu hilang mulu kabarnya guys. Farhad Abbas cerita ya, dikasih solusi. Dia bilang uangnya Agus sekitar 7 jutaan gitu. 7 jutaan gitu hilang gitu, atau $700 lupa, Let's Go. Pokoknya uang dolarnya Agus lah di rumah Wawa itu hilang kabarnya guys. Ada tuyul guys. Ada tuyul di rumah Wawa guys gitu. Nah, pantesan Agus pindah ke apartemen. Setelah di apartemen nggak hilang-hilang duitnya ya gitu. Gitu. Yang kemarin kan mungkin sampai 138 juta itu juga hilang. Karena Bapak bilang nggak make gitu. Agus bilang transfer gitu. Nah, ini hilang juga nih gitu. Tuyulnya banyak juga nih gitu. Kalau Mas Agus sekarang di apartemen tanpa didampingi Wawa, apakah sekarang Mas Agus orang yang bisa dipercaya untuk menghandle uang itu sendiri? Nah, tanpa adanya Wawa. Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Soalnya minggu depan Mas Agus akan ke Singapura dengan istrinya tanpa Wawa. Nah, padahal sebelumnya Mas Agus itu pengennya ke Singapura sama Wawa juga gitu. Tapi kalau Alvin Lim sekarang mau biayain 2 orang aja. Istri sama Agus aja gitu buat periksa mata gitu ya. Gitu. Jadi menurut kalian yang gimana guys? Mas Agus sama Wawa nih ada possibility ke arah sana nggak? Gitu. Kaget juga sih ketika Agus bilang Teh Novi yang harus minta maaf ke Agus ya kalau mau cabut laporan ya. Tapi bukan berarti kalau dicabut laporan duitnya
tetap di yayasan. Dia juga pengen duitnya balik lagi. Jadi sebenarnya yang diinginkan Mas Agus inilah permintaan maaf dari Teh Novi apa duit nih Gus? Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Ya pasti sih Let's Go udah tahu jawabannya duit ya gitu. Karena minta maafnya Teh Novi tidak menghasilkan apa-apa ya, dan duit gitu loh. Aku itu bangun tidur, makan, mandi, minta jalan-jalan. Udah pasti jam 10 pagi, teng. Sebelum pandemi kita selalu ke mall jam 10 pagi. Jam 10 pagi Iya, ke mall. Habis itu sore-sore biasa ke taman, habis itu malam ya balik lagi ke mall sampai jam 9 malam. Itu sebelum pandemi ya. Kemudian di berita kedua ada ibu peri kita ya, Sandra Dewi. Nah, mana sekarang hartanya yang disandra ya. Jadi kita lihat ya, bagaimana Sandra Dewi doa-doanya yang dulu dia selalu ke mall. Setiap hari dia bilang, setiap hari saya ke mall. Jam 10 pagi, teng. Nah, udah langsung di mall sama anak-anak gitu. Sekarang Sandra Dewi kegiatannya pagi-pagi ngapain ya? Jam 10 pagi beli bubur, bubur ayam gitu, bubur ayam Mang Udin gitu. Apa gimana ya gitu. Tuhan, aku bilang ambil aja semuanya yang kita punya deh. Aku Asal anak baik-baik aja. asal anakku baik-baik aja gitu. Yang mungkin selama ini kita kejar, kita pengen A, B, C ini itu, ternyata tuh nggak ada gunanya kalau anak kita tuh sampai kenapa gitu. Jadi Kalau saya ini punya pendapatan sendiri, tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Hai, Sanjay. Dia dulu pernah ya di podcast bilang, ambil aja lah segala yang saya punya gitu. Yang penting anak saya baik-baik aja. Dan mungkin ini juga salah satu kuasa Tuhan ya. Jadi dia nggak pengen anak-anaknya nanti ketindihan setan. Karena kan yang dikeruk kan banyak ya di Bangka ya. Dikeruk tempat tinggal setan. Nanti setannya pindah kemana gitu. Nah, ketindihan setan gimana gitu. Jadi mungkin ini salah satunya, jadi tempatnya ditutup gitu. Sekarang hartanya diambil gitu. Kayaknya sih enggak sih. Hartanya sih nggak mungkin diambil ya. Karena dari 200 triliun yang didenda kan cuman 2 miliar ya. 0,1% itu kayaknya sih anjay. Wah, ini dia. Apalagi orang-orang nih sebel nih sama hakimnya nih. Sandra Dewi sama Harvey Mois pelukan, hakim ikut senyum-senyum gitu, ikut happy. Kita lihat ya. Ini Let's Go curiga nih hakimnya nih penonton drama Korea nih guys. Pas mereka pelukan, hakimnya baper mungkin ya. Hajanan nan Maria. Langsung jadi Descendants of the Sun ini. Bahkan di sini pun Mahfud MD juga kesel banget ya karena ketidakadilan hakim yang sangat tersorot terutama dalam kasus korupsi ini ya. Karena katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu nggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil tuh. Semua maling itu punya anak, semua maling punya keluarga, tapi tidak semua maling punya ratusan triliun. Nah, itu dia, Bang Mahfud. Pak Mahfud MD. Apa perbedaannya Harvey Mois dan juga maling-maling lain? Sama-sama punya keluarga, sama-sama sopan, tapi tidak semua maling punya triliunan di rekening yang bisa ditransfer kemana aja, gitu kan. Gitu. Bahkan dari cerita ya, siapa namanya kalau nggak salah Rani Mukherjee ya? Rani Mukherjee mah Bollywood ya. Lina Mukherjee anjay, kalau let's go sandingin ke Rani Mukherjee. Jadi di sini juga bilang dia tuh masuk penjara dan di sana dia ngelihat ada orang tuh jual besi itu Rp128.000, itu di penjara sampai 2 tahun gitu anjay. Dan ketika masuk penjara aku lebih sedih lagi. Ada orang yang aku pernah cerita itu kan yang viral ya. Dia itu ngekos, terus ada barang-barang besi itu dia jual, mungkin tanpa izin ya tetap aja mencuri. Dengan nominal 128.000, dia di penjara tuh hampir 2 tahun yang sama hukumannya dengan orang yang 7 miliar. Itu kan sadis banget. Aku nangis loh tiap malam. Dia, aku kan sama senasib kita dan banyak cerita-cerita lain misalnya gini. Anggap kamu misalnya punya istri ya, istri kamu tuh pakai narkoba tapi kamu nggak tahu. Nah, namanya seputaran api kan kena juga. Itu kan sedih, harus pisah sama bayinya apa. Jadi banyak cerita-cerita yang akhirnya pas aku masuk di sana ternyata duit itu segala-galanya. Maksudnya gini, duit itu adalah nyawa kita loh. Kita kecelakaan lah, kita di penjara, tetap duit. Jadi harus hati-hati ketika keluar dan harus bersyukur. Dari Lina Mukherjee dia bilang duit adalah segala-galanya ya gitu. Dengan 200 triliun 6 tahun ya oke juga sih. Jadi di sini dia juga bilang karena kan dia masuk penjara gara-gara ngomongin makan babi ya. Kalau Lesko nggak salah ingat dia makan babi terus bilang apa ya, doa Bismillah. Nah, jadi dia Bismillah habis itu baru makan babi itu
dianggap melecehkan agama ya, dan dia dipenjara karena itu. Kemudian di penjara dia dengar ada cerita teman-temannya dia itu menjual besi-besi tanpa izin. Itu harganya Rp128.000, tapi di penjaranya 2 tahun, setara koruptor 2 miliar gitu loh. Harvey Moise kan dia dendanya 2 miliar ya, kalau nggak dibayar 2 miliar, dia di penjara selama 2 tahun, tambahan selama 2 tahun gitu. Kalau dari Mas Agus, kita masih tunggu kelanjutannya ya, karena kasihan sih Teh-Novi. Kalau Let's Go sih fokusnya ke Teh-Novi aja ya gitu. Giliran sekarang Teh-Novi baru mau menindaklanjuti Agus karena selesai dari ketua yayasan dan dia bisa fokus untuk ngurusin kasus hukum, malah dari lawannya sekarang cabut laporan satu persatu dan meminta damai-damai banget gitu. Terus yang kedua adalah dari Harvey Moise yang semua kita udah keluar-keluar bahkan naik banding, tapi ya beauty privilege itu ada guys, beauty privilege itu ada gitu. Terima kasih banget buat teman-teman dan investor-investor Lego. Seperti biasa kalian udah lihat kan di sini ada logo investor utama Let's Go Sriwahyu81. Thank you banget nih Sriwahyu81 investor utama Let's Go ya gitu. Donatur tetap lo ini. Bilang Let's Go itu setara Mas Agus. Thanks banget ya. Kemudian dari Kania 23. Senang banget kalau dengan Let's Go kasus Agus ya dari channel Let's Go berasa lagi gibah bareng gitu. Dari Tiara, suka banget lihat YouTube-nya Let's Go sama Kak Anjas, dosen Thailand gitu. Apalagi kalau bahas Sugus. Oh iya, kemarin Let's Go ngomongin Mas Anjas gitu kan gitu. Let's Go kira Mas Anjas juga nonton Let's Go ya, tapi dia nggak mention aja tuh. Let's Go tahu tuh. Apakah dia membongkar penghasilan dia sebagai YouTuber UMR juga? Nah, kalau YouTuber uangnya besar ngapain dia masih jadi dosen? Ya kan? Mas Anjas. Kemarin kamu kena somasi ya dari Alvin Lim ya? Lo. Ya, itu dia. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka sama videonya, ada mau kasih tip lebih gitu. Atau kalian mau ada logo seperti Sriwahyu8161? Bisa lewat Super Thanks atau lewat Saweria, ada link di bawah. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.